Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Semoga nikmat karunia, kesehatan lahir batin, kekuatan iman dan Islam dan nikmat-nikmat lain bisa kita syukuri sehingga kita termasuk abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur, dan karenanya Allah akan berkenan menambah nikmat-nikmatnya untuk kita. Sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita istiqomah meneladani sunnah-sunnah beliau, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, maupun sunnah takririyah. Dan nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita juga berharap, berdoa semoga bisa istiqomah memegang janji dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji dan komitmen untuk percaya, patuh dan tunduk mengimani secara bulat dan total Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kala kita akan diciptakan, saat itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu birabbikum, dan kita calon hamba Allah ketika itu tanpa ragu-ragu menjawab, bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Lalu mereka, kita semua pada saat itu menjawab, kami bersaksi ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan, harus kita jaga sebaik-baiknya. Dan ini jugalah yang menjadi jaminan kita akan memperoleh keberuntungan, keberhasilan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan mereka dan mereka bisa istiqomah, maka Allah akan mengutus malaikat untuk orang itu sehingga mereka tak perlu khawatir, tak perlu cemas, tak perlu galau, tak perlu risau. Karena malaikatlah yang akan membantu memberikan jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bagi orang yang beriman secara istiqomah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira, kondisi menyenangkan, bahagia sebagaimana telah digariskan, dijanjikan olehnya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, di tengah kehidupan yang tak lepas dari masalah, karena memang kita hidup merupakan
perjalanan yang selalu disertai dengan masalah. Kalau kita ingin memperoleh jalan keluar terbaik mengatasi berbagai tantangan dan masalah itu, kata kuncinya adalah iman secara istiqomah. Iman yang grafiknya bukan hanya tetap, tapi ada indikasi bertambah dari waktu ke waktu, meningkat dari waktu ke waktu. Karena istiqomah dalam pengertian Islam bukan hanya stabil, bukan hanya grafik yang tetap tidak turun, tapi istiqomah mengindikasikan agar kita berupaya keras untuk meningkatkan kualitas itu dari waktu ke waktu, setahap demi setahap. Jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Barangkali pertanyaan berikutnya bagi kita adalah, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman kita kepada Allah sebagaimana janji dan komitmen kita itu tetap istiqomah. Bukan hanya mendatar dan tetap grafiknya, tetapi menunjukkan indikasi atau bukti peningkatan dari waktu ke waktu sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Beberapa ulama memberikan saran. Yang pertama, kita kuatkan, kita teguhkan keyakinan bahwa ajaran agama Allah adalah ajaran yang paling benar tanpa ada sedikit keraguan-raguan. Bahkan jika kita menemukan hal-hal yang boleh jadi menurut ukuran akal kita agak sulit diterima dan membingungkan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Islam ajaran agama yang bukan hanya bisa difahami oleh akal semata, tetapi ada bagian-bagian ajaran agama yang itu harus kita terima, kita yakini berdasarkan iman secara bulat. Ada banyak ajaran yang tidak bisa serta-merta diterima kebenarannya oleh akal. Ada ajaran tentang yaumul ba'as, hari kebangkitan. Ada ajaran tentang yaumul hisab. Ada ajaran tentang takdir. Ada ajaran tentang siksa kubur. Ada ajaran tentang pertanyaan malaikat, yang itu kalau kita hanya menggunakan parameter akal, logika yang bertumpu pada data atau bukti yang nyata, maka yang seperti itu tidak bisa kita terima. Itulah yang disebut oleh orang-orang barat sebagai delusion, ngoyoworo, nonsen, mimpi di siang bolong. Tapi Islam bukan hanya meletakkan kebenaran itu berdasarkan ukuran akal dan kenyataan. Ada ajaran agama yang itu bahkan tidak mungkin dijangkau oleh akal karena dasarnya adalah keyakinan. Maka beriman secara istiqomah itu meneguhkan keyakinan kita secara bulat dan total. Ajaran agama Allah adalah kebenaran hakiki. Memilih Islam adalah pilihan terbaik. Memilih Islam adalah cara kita menjadi umat terbaik. Memilih Islam adalah pilihan yang akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Kalau ada perintah, kita harus meyakini bahwa perintah itu seberat apapun, itu untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Kalau ada larangan, senyaman dan seenak apapun larangan itu, maka kalau kita menghindarinya itu semata-mata supaya kita tidak terjebak pada kerusakan dan kemudaratan. Yang kedua jamaah rahimakumullah, kita melakukan introspeksi diri supaya kita tetap sabar, berprasangka positif, punya pandangan yang baik terhadap segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.
Kadang kita kurang sabar pada saat kita merasa sudah melakukan semua perintah Allah dan kita ingin bersegera doa-doa yang kita panjatkan itu segera ada di tangan kita. Padahal ukuran Allah itu boleh jadi berbeda dengan ukuran kita. Kadang kita merasa sudah dekat kepada Allah. Tapi sebenarnya menurut ukuran Allah Subhanahu wa ta'ala kedekatan itu masih kurang. Kalau Allah Rasulnya menetapkan angka 8 sebagai batas ukuran kita sudah melakukan usaha maksimal. Saat kita baru sampai angka 7, kadang-kadang kita kurang sabar. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu tidak berbuah dan seolah-olah Allah menjauhkan rahmatnya dari kita. Yang harus kita lakukan bukan berprasangka buruk kepada Allah, kepada ajaran agama, kepada saudara-saudara kita, tetapi kita muhasabah, melihat diri kita. Jangan menggunakan ukuran kita sendiri untuk menilai kelebihan dan keutamaan kita. Maka dalam etika Islam yang dianjurkan adalah kita bersibuk ria menilai dan melihat diri kita daripada bersibuk-sibuk menghabiskan waktu untuk selalu melihat menilai orang lain. Itulah barangkali salah satu makna dari peribahasa dalam kehidupan kita. Semut di seberang lautan tampak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kita sadari dan kita tidak lihat. Yang ketiga, menjaga iman istiqomah itu setelah kita yakin kebenaran agama Allah, kita introspeksi, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan amaliyah kebaikan kita. Jamaah rahimakumullah, kita tahu iman itu yazidu wa yanqus. Kadang naik, kadang turun, tergantung situasi dan kondisi. Yazidu bita'atin, tambah dan kuatnya iman itu kalau kita dalam ketaatan. Wayang kusu bimaksiatin, dan saat kita melakukan kemaksiatan apapun itu bentuknya, maka sinyal dan koneksi iman kita itu menurun secara perlahan. Dan jika proses penurunan iman ini tak terkendali, orang yang beriman tidak tertutup kemungkinan menjadi orang yang tidak beriman. Menjaga iman istiqomah pilihannya adalah melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan mastata'tum. Sesuai dengan kadar kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita melihat orang lebih taat kepada kita, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi kita melakukan ibadah. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan hidayah inayah kepada kita untuk selalu menjaga iman kita secara istiqomah. Saat kita bertanya kepada teman kita, mereka pun sedang mengalami masalah dan tidak bisa memberikan solusi, maka kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala jalan semua masalah. Tapi syaratnya kita memelihara iman dengan istiqomah dan sungguh-sungguh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah lana futuhal arifin, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.